Kali ini kita menyambangi Kampung Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat di mana pencaksilat tertua itu lahir. Penca Cimande. Penca Cimande. Pencaksilat yang disebut penca diambil dari nama gendang penca dan balur penca. Sedangkan nama Cimande sendiri diambil dari nama kali Gunung Gede Pangrango sampai ke hilir. Oleh sebab itu, ada sebutan Cimande Girang dan Cimande Hilir. Silat ini dikenal sebagai aliran silat tertua di bumi Nusantara. Sudah dikenal dari abad ke-17. Eyang Hair adalah yang memperkenalkan aliran silat ini dalam tapak tilasnya di Kampung Tarikolot. Ada beberapa versi perihal asal Eyang Hair. Ada yang menyebutnya berasal dari Priangan Timur. Ada yang menyebutnya dari Kampung Baduy, Banten, dan dari Kampung Cimande, Bogor itu sendiri. Tapi, tidak sedikit pula yang mempercayai kalau Eyang Hair itu berasal dari Tanah Suci Mekah. Dikarenakan menurut keterangan warga sekitar, Eyang Hair sempat membeli sebidang tanah. Eyang Hair menggunakan mata uang Arab Saudi yaitu real. Maka, ada daerah yang dikenal dengan sebutan Tanah Sereal. Menurut versi Kampung Priangan, Eyang Hair adalah seorang pedagang, yaitu pedagang dari Bogor sekitar abad 17 sampai 18. Beliau sering melakukan perjalanan Batavia, Cianjur, Bogor, Bandung, dan Sumedang. Dan menurut versi Kampung Baduy, Eyang Hair adalah seorang ahli menpo dari Kampung Baduy. Konon beliau adalah keturunan Abah Bugis. Abah Bugis sendiri adalah guru kanuragan prajurit Pajajaran. Pada saat itu, sesepuh Kampung Baduy resah dikarenakan banyak pendekar-pendekar dari luar Baduy untuk adu jurus dengan Eyang Hair. Di perkelahian tersebut akan ada kematian yang mengotori Kampung Baduy. Dan di saat itulah sesepuh Kampung Baduy meminta Eyang Hair untuk meninggalkan Kampung Baduy. Dengan berat hati, Eyang Hair pergi dan menetap di Kampung Tarikolot. Menurut versi Kampung Cimande, Eyang Hair adalah seorang pedagang kuda pada tahun 1700-an. Di Cianjur berkuasa seorang bupati, yaitu Raden Arya Wiratanudatar. Beliau meminta Eyang Hair sebagai pamuk atau guru bela diri. Sepeninggal Raden Arya Wiratanudatar VI tahun 1813, Eyang Hair pergi dari Cianjur dan ikut Raden Arya Natanegoro yang menjadi Bupati Bogor saat itu. Dan mulai saat itulah Eyang Hair tinggal di Tarikolot Cimande dan wafat pada tahun 1825. Dari banyaknya versi ini, mari ambil persamaannya agar mendekati kebenaran dan dijadikan kekuatan untuk persatuan. Eyang Hair mengajarkan gerakan silat ini kepada Eyang Rangga, dan Eyang Rangga tidak langsung mewariskan pencaksilat ini,
melainkan terus belajar agama di pesantren sampai selesai. Oleh sebab itu, sebelum belajar pencaci mande, Anda wajib ditalek atau disumpah terlebih dahulu, yaitu jenis-jenis ketaatan terhadap Sang Pencipta. Perihal jurus dari silat ini pada dasarnya hanya ada dua, yaitu menyerang dan bertahan. Adapun ada beberapa jurus yang selama ini diketahui adalah jenis-jenis pengembangan dari perguruan-perguruan yang mengambil dasar dari silat ini. Ada tiga yang dikenal dari pencaci mande, yaitu silat, balur atau minyak, dan murut. Adapun perkataan dari para tertua adalah, ketika kita main silat pasti merusak, dan bila merusak harus bisa memperbaikinya, yaitu mengurut. Dan mengurut menggunakan balur, yang selama ini kita kenal dengan sebutan balur atau minyak cimande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coco Story dengan Inung Nurjana. Pada kesempatan siang hari ini kami berada di Saung Pencak Cimande di desa Cimande, atau di kampung Tarikolot ya. Bersama saya sudah ada pimpinan Saung Pencak Cimande, yaitu Wak Didi. Apa kabar Wak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gini Wak, kami dari tim Coco Story ini ingin mengetahui Wak, bahwa Cimande ini terkenal dengan pencak silatnya Wak. Nah, ini nama Cimande ini dari mana ya Wak, asal usulnya Wak? Sekilas sebelum menjelaskan tentang bahasa apa tadi yang dinamakan dengan terkenalnya dengan pencak silat Cimande, dan Cimande itu apa artinya dan di mana, misalkan apa bentuk apanya gitu. Ya, sekilas adanya saung pencak itu berkat adanya budaya tradisi orang tua gitu kan. Dan nama Cimande sendiri dalam arti Cai Iman Anu Hade. Cai Iman Anu Hade. Nah, Cai Iman Anu Hade. Terus nama Cimande sendiri itu adalah satu kali yang mengalir dari kaki Gunung Gede Pangrango sampai ke hilir. Jadi nama Cimande itu berasal dari nama kali yang berada di kaki Gunung Pangrango dan mempunyai arti yaitu Cai Iman Anu Hade. Nah itu Cimande terkenal dengan tadi pencaksilatnya ya, terkenal dengan pencaksilatnya. Nah pencak Cimande sendiri sebenarnya bukan apa ya terkenal, tapi dikenal ya, dikenal oleh masyarakat luar, baik di lingkungan wilayah kampung kita sendiri, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai tingkat Jawa Barat, sampai tingkat Indonesia, sampai luar negeri ya. Itu dari yang dikenal tadi pencaksilat Cimande sendiri. Jadi sekali lagi pencaksilat Cimande adalah merupakan warisan budaya tak benda dari leluhur kita yang harus kita jaga itu. Untuk di daerah sini Wak, selain saung yang memang Wak berada di sini, adakah saung-saung lainnya Wak di daerah desa Cimande ini? Alhamdulillah setelah saya dengan saudara yang namanya salah satu Wadama ya, saya berkiprah dan melestarikan tradisi Cimande. Sebenarnya kalau yang saung pencak ini adalah si bontot ya.
paling muda lah kalau untuk berdirinya Saung Penca Cimande paling muda di 2015. 2015. Baru Ada yang lebih tua lagi, masih ada khusus di daerah Cimande sendiri. Ada Balad Cinta Budaya Cimande yang Balad disingkat. Cinta Budaya Cimande. Ada juga Gerak Rasa Cimande. Oh, Gerak Rasa ada di sini. Oh, Gerak Rasa Cimande. Ada juga yang dinamakan dengan Lingkung Seni Budaya Tradisi Cimande, LSPTC ada ya. Itu ada juga yang dinamakan dengan Sangaran, Lingkung Seni Sangaran, ada Pancawarna, Lingkung Seni Pancawarna, Paguyuban lah itu ya. Ada Lingkung Seni Simatantra Gedenitis, itu ada ya. Itu. Jadi alhamdulillah kalau kita itu sudah kurang lebih ada 12. Ada 12. Ada 12 dari 12 ini di bawah naungan yaitu Persatuan Pencaksilat Aliran Cimande yang dinamakan dengan PPSAC. Oh, jadi Saung Penca Cimande ini ada payung besarnya lagi. Ada payung besarnya lagi, yaitu yang dinamakan dengan Persatuan Pencaksilat Aliran Cimande. Persatuan Ya, Pencaksilat Aliran Cimande. Cimande. Itu sebagai yang menaungi kami gitu. Nah itu. Nah, untuk Uwa sendiri nih di Saung Penca ini Uwa generasi keberapa, Wak, untuk melestarikan tradisi dari para leluhur Uwa nih? Alhamdulillah kami dari generasi yang kelima. Kelima, Uwa kelima ya. Generasi yang kelima untuk melestarikan tradisi Cimande itu. Baik, Wak. Kalau dari pencaknya nih, Wak, ya, yang memang tadi kami sudah melihat dan sudah ada beberapa pertunjukan. Nah, sebenarnya, Wak, di gerakan pencak ini adakah jurus khususnya, Wak? Sebenarnya kalau dari gerakan Cimande ini atau jurus yang dinamakan jurus khusus untuk misalkan yang namanya jurus intinya, sebenarnya itu hanya trik kita aja atau untuk simpanan kita ya, untuk simpanan kita. Tapi Cimande ini tidak pelit, baik ke orang dalam maupun ke orang luar, kita tetap memberikan pelajaran itu sama. Ya, memberikan pelajaran itu sama. Karena apa? Karena kalau kita beda-bedakan nanti orang akan bingung gitu, tapi kita sama, dari jurus dasarnya sama gitu kan. Nah cuman nanti ada perbedaannya mungkin dalam nanti dikembangkannya, pengembangan seninya. Kalau untuk jurus dasar, karena Cimande ini adalah salah satu bahan baku ya, jadi bahan baku sendiri ya, gitu, bahan baku. Setelah kita mempunyai bahan baku, kita mau bikin apa? Betul. Gitu. Nah, itu bahannya ya. Kalau dari jurus dasar nih, gitu kan, tadi kan ada gerakan tonjok bareng ya. Betul. Nah itu apa tuh, Wak? Ada berapa gerakan dasar yang memang diajarkan di Cimande ini? Gerakan dasar yang kita pakai di sini adalah ada 13 gerakan dasar ya, dari 1 menjadi 4 menjadi 13, itu gerakan dasar Cimande yang diawali dengan tadi. Kalau jurus nomor 1 ya diawali dengan namanya tonjok bareng. Jadi ya, jurus 1 itu jurus pertama, gerakan pertama tonjok bareng. Tonjok bareng yang diperagakan dengan menggunakan 2 tangan ya, antara tangan kiri dan kanan. Contoh misalkan di sini, ini yang namanya kan tonjok bareng atau gerakan dasar ya, di sini 1 di sini ya. Ini walaupun hitungannya 4 tetap aja ini baru nomor 1 ya, atau gerakan dasar 2, 3, 4. Kalau kita misalkan sekarang saya menggunakan hitungan, kalau dulu tidak ada menggunakan hitungan, misalkan langsung aja kan gini. Karena beda lagi. Kalau ini sekarang kan lebih masuk kepada pendidikan ya, dan lebih kita metodenya kepada memberikan pelajaran kepada anak-anak agar dipahami, gampang dipahami. Jadi adanya hitungannya, ada ketukannya. Nah itu gerakan dasar nomor 1 itu adalah tonjok bareng. Tonjok bareng. Nah sekarang kalau misalkan tadi gerakan dasar Cimande dilakukan dengan menggunakan 2 tangan kiri dan kanan, dan begitu nomor 2 kita gunakan nomor 2 tonjok sebelah ya. Tapi gerakannya sama ya. Nah selalu diawali dengan tangan kanan gitu kan, diawali tangan kanan. Nah itu gerakan dasar yang ada di kita di Cimande ini, yang semenjak lahir sampai sekarang saya pun tidak berani untuk merubah ya,
tidak ada yang berani untuk merubah. Inilah yang harus kita jaga. Karena apa? Karena bukan hanya sifatnya misalkan gerakan doang, tapi kita harus lebih ke dalam lagi, apa filosofi dari Ada gerakan filosofinya. itunya. Berarti Nah, memang ya. gerakan dari Pencak Cimande ini memang benar-benar asli ya Wak, Ya. maksudnya dari turun menurun gitu Turun-temurun, kan. ya. Nah, Wak, yang kami ketahui juga gitu kan dari beberapa informasi bahwa gerakan Cimande ini berasal dari Eyang Khair, Ya. ya kan. Nah, terus memang yang diamanahkan kepada Eyang Rangga. Ya. Kalau Eyang Rangga ini beliau itu adalah leluhur di sini kan ya Wak ya. Iya, Dari iya. situ. Nah, sosok Eyang Rangga menurut Wak Didi ini seperti apa beliau Wak? Kalau mengatakan atau yang namanya sosok atau ininya, wallahu alam ya. Karena saya sendiri diamanahkan sama orang tua, terangkan sejarah yang kita alami, jangan menerangkan sejarah yang tidak kita alami. Apalagi kita tidak pernah mengetahuinya, sosoknya, bentuk tubuhnya gitu gimana gitu, apa ya, posturnya gitu kan. Hanya tadi garis besarnya aja bahwa gerakan Pencak Cimande berasal dari Eyang Khair. Eyang Khair menitipkan kepada Eyang Rangga Wulung. Wallahu alam, sosok tubuhnya itu bagaimana itu tidak ada yang tahu. Ya, Gitu. baik Wak. Nah, Eyang Rangga ini kan yang akhirnya membentuk adanya talek seperti di belakang kita ini ya Wak ya. Nah, beliau itu berarti bukan hanya mendalami pencak dan Ya. gerakan silat. Secara otomatis Wak, dari talek yang ada ini adalah intisari dari pelajaran ini tersebut. Ya. Kan gitu kan Wak. Nah, ini menurut Wak talek ini apa ya Wak gitu kan? Mungkin kami ingin tahu lebih lanjut tentang talek ini Wak. Talek ini adalah salah satu fondasi ya, juga salah satu syarat. Salah satunya menjadikan syarat kalau seseorang mau belajar ilmu Cimande, baik itu dia muslim maupun non muslim, itu ini talek harus disampaikan. Oh jadi kalau kita mau belajar Pencak Cimande harus mempelajari dulu tentang talek Ya, ini. harus menerima talek dulu. Oh, harus menerima talek dulu. Jadi sebelum gerakan itu kita harus menerima talek dulu. Karena apa? Nah, di sini bijak di nomor 13, jangan mengenai sesama makhluk Allah ya. Nah, kan makhluk Allah itu misalkan di situ bukan hanya manusia, ya kan? Bukan hanya manusia, termasuk hewan, tumbuhan gitu kan. Nah, ada juga harus saling menghargai sesama manusia. Nah, di situ kan tidak ditentukan manusia yang mana. Semua global. Universal. Nah, makanya di sini kita karena tadinya tuh dalam perjalanan Pencak Cimande ini adalah syiar, dengan adanya kita memberikan masukan atau memberikan sumpah dan kita memberikan pelajaran dan adab, kita harapannya siapa tahu dan memang kita mengharapkan dari tadinya yang belajar non muslim sudah banyak masuk muslim dengan mengikuti gerakan atau Pencak Cimande ini gitu. Wak, yang Wak rasakan untuk di desa Cimande ini untuk ke pemerintahan gitu ya Wak, dari pihak desa dan ke atas selanjutnya, apakah memang mereka sangat peduli dengan keberadaan daripada saung Pencak Cimande ini Wak? Jujur saja kita sebenarnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak mungkin untuk bisa berdiri, tidak mungkin untuk bisa berkiprah di dalam suatu apapun kalau tidak ada aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah ya. Apalagi di dalam kita melestarikan budaya Cimande, tradisi Cimande, kita jangan melawan kepada guru dan ratu dalam arti pemerintah. Nah, kita melihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan dalam keadaan misalkan seperti sekarang ini, kita pun memahami ya, jangan sampai punya prinsipnya gini saya. Jangan hanya menagih hak kepada pemerintah gitu kan, tapi apa kewajiban kita kepada pemerintah. Jadi seimbang ya. Nah, gitu kan. Jadi jangan hanya menagih haknya gitu, tapi kewajiban kita apa? Kita sebagai Dan apa karya kita yang sudah disumbangkan kepada generasi kita, kepada generasi bangsa. Nah itu.
Jadi saya lebih kepada menjalankan karya dan berbuat untuk generasi muda dulu daripada saya memohon atau meminta kepada pemerintah gitu. Jadi kewajiban saya dulu kepada pemerintah. Ya, berarti Uwa lebih mementingkan apa sih gitu kan karya Ya, Pak Didi dan gitu. untuk menciptakan regenerasi daripada saung penca ini daripada menuntut hak yang Ya, memang gitu. dari pemerintahan maupun dari pihak-pihak terkait ya Wak. Ya. Nah, Wak, di sini tadi kan memang kami lihat ini banyak usia dini ya daripada usia dewasa. Nah, kalau untuk usia dini untuk latihannya nih Wak, ini setiap berapa kali dalam 1 minggu? Sebenarnya kegiatan di saung penca ini komplit ya. Dari usia dini sampai kakek-kakek lah gitu. Oh, justru ada ya? Ada. Cuman kalau yang usia di atas, misalkan remaja ke atas gitu ya, itu saya lakukan di setiap malam minggu. Oh, jadi kalau untuk dewasanya, dewasanya. pantas. Tadi kan kami kan lebih melihat kepada usia dini Usia dan dininya remaja. gitu. Nah, jadi terus kenapa sekarang saya rekrut dan kita bangga melihat para usia dini, dan saya pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada wali santrinya, wali muridnya yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk mengikuti pelatihan di saung penca. Karena prinsip saya gini, jangan merasa bangga banyaknya orang luar negeri datang ke kita untuk belajar budaya kalau tidak ada generasi yang mau belajar budaya kita. Ya. Nah, justru yang saya banggakan, inilah generasi kita yang nanti akan meneruskan. Ya, akan meneruskan. Jadi kalau misalkan sekarang kita berpromo misalkan, ayo wisatawan dari luar negeri datang, tapi kalau hanya generasinya berpangku tangan, apa yang mau dilihat di Indonesia ini, dan bagaimana kejadiannya nanti budaya kita? Hancurnya salah satu negara adalah hancurnya budaya itu. Betul. Nah, itu ya. Betul, Wak. Nah, Wak, untuk latihan di sini tadi kalau untuk usia dini dan remaja itu hari Minggu pagi. Yang dewasa sampai dari remaja sampai dewasa itu malam Minggu. Malam Minggu. Nah, Wak, di Saung Cimande ini kan baru dari segi penca. Iya. Nah, selain itu setidaknya Wak, ini kan Cimande ini terkenal dengan pengobatan patah tulang ya gitu Wak. Nah, ini bagaimana Wak? Kolaborasinya gitu kan atau implementasinya kok ini bisa gitu Wak, Cimande ini lebih terkenal dengan pengobatan patah tulang. Karena Cimande sendiri punya tradisi yang ada yang tadi disebutkan dengan tradisi adu bincurang ya. Ada tradisi parbut seeng. Ada yang dinamakan gerakan misalkan gerakan-gerakan yang memang itu bisa mematikan, bisa mematahkan gitu ya. Gitu. Dalam jadi dunia penca, gerakan kuncian ya, ya, dalam dunia penca itu tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa dipisahkan antara misalkan keseleo, bengkak, patah bisa terjadi. Betul. Ya, jadi orang tua tuh satu paket menitipkan. Di samping gerakan pencanya, karena tadi penca bersentuhan, berbenturan itu bisa terjadi patah. Jadi istilahnya kamu jangan hanya bisa merusak. Misalkan kita ada yang latihan, kita pukul gitu kan sampai dipukul sampai pakai tebu segala gitu kan nanti bengkak ya. Setelah bengkak masa kita mau diamin aja. Nah, berarti kan disitulah bagaimana cara mengembalikannya, tapi ada hikmahnya. Setelah dia bengkak, kita urut, itu dia kembali dengan secara alami tanpa mistik, itu kekuatan akan timbul kepada dirinya sendiri. Oh, itu justru kalau misalnya itu tanpa ada mistiknya ya? Tidak ada mistik gitu kan. Jadi karena prinsipnya gini, kalau dalam bahasa Sunda ya, lamun sia hayang perah kudu perih, gitu kan. Lamun sia hayang mati kudu matuh, gitu kan. Jadi kalau kita ingin punya bisa ya kita harus perih dulu. Itu proses manusia hidup kan gitu. Jangan pengen kaya nggak mau kerja, gitu kan. Pengen punya sesuatu tapi kita nggak mau ikhtiar kan gitu. Semua kita harus sesuai dengan prosesnya kan gitu. Oh, jadi awalnya itu ya Wak. Ya, awalnya itu. Cimande itu juga terkenal sebagai untuk pengobatan patah tulang. Jadi dari
pencak silatnya, Pencak silat sendiri. ya kan, dari kejadian-kejadian melasih ataupun sambut, ya kan, kalau di Betawi bilangnya gitu ya, Iya. Wak, gitu kan, palang pintu kah atau yang lainnya, berarti itu seorang guru Iya. selain untuk mengajarkan pencak silatnya, tetapi juga harus memperbaiki atau bisa mengurut Mengobati ya, ya, syariat Betul. gitu. Nah, Wak, untuk Cimande ini apakah ada ritual khusus atau ada ilmu dalamnya, Wak, yang memang dipelajari di Saung Cimande ini? Kalau untuk misalkan ritualnya itu hanya kita di mana kita mau menerima talek, ya, mau menerima talek, gitu kan? Ada ritual, sifatnya bukan ritual yang sifatnya ini, tapi hanya kita mengirimkan doa kepada leluhur Cimande, ya, mengirimkan doa atau tawasulan, gitu kan? Karena kita harus tadi kan Allah menitipkan ilmu kepada leluhur kita, ya, dan kita pun harus memohon izin. Dan memang harus timbal balik kepada leluhur kita, memberikan doa atau mengirimkan doa agar ilmu yang dititipkan, yang kita lakukan, yang kita jalankan dan lestarikan ini ada manfaatnya buat anak-anak yang latihan. Adabnya itu. Jadi kalau misalkan secara ilmu-ilmu misalkan seperti yang tadi mistik-mistik itu tidak ada. Tidak ada. Kekuatan Cimande adalah kekuatan alami. Kekuatan alaminya ya tadi, hayang purah sia kudu perih, gitu kan? Kalau pengen punya bisa, ya kita harus tetap belajar istiqomah. Kalau untuk Cimande ini berada atau masuk ke jajaran IPSI, Wak, itu dari tahun berapa, Wak? Sebenarnya kalau untuk aliran sendiri, aliran Cimande itu gini kan, adanya IPSI itu adanya aliran, Betul. ya kan? Adanya aliran. Karena kalau dalam organisasi IPSI sendiri itu 1948 lahirnya, kan? Nah, apa yang mau diwadahin sama IPSI kalau tidak ada bahan, kalau tidak ada aliran? Ya kalau kita mau ego, sebenarnya lebih, kalau misalkan di tangga lebih tinggi aliran. Nah, disinilah kita bijak, IPSI mewadahi gerakan-gerakan yang dari aliran. Betul. Nah, disitulah barulah diolah, gitu kan? Diolah, dijadikan ada silat tradisi, ada silat prestasi, kan gitu. Nah itu, jadi bahannya dari aliran, gitu. Jadi makanya kita kalau berbicara tentang misalkan kapan aliran Cimande masuk ke IPSI, gitu kan? Kita sebenarnya bukan kita yang harus masuk ke IPSI. IPSI harus lebih mendekati kepada atau lebih menempelkan diri kepada aliran. Lebih mengurus, ya kan, kepada bahan yang tadinya memberikan yang diurus oleh IPSI, kan, bahan. Nah gitu. Jadi tapi kita tidak misalkan percuma ke IPSI, enggak, tetap aja kita sejalan, gitu kan. Program IPSI, yuk, kekurangannya atau misalkan kita dibutuhkan untuk menjadi narasumber di IPSI, memberikan misalkan workshop itu kita jalankan, gitu kan. Apa yang ada di aliran kita sampaikan ke IPSI, gitu kan. Oh, jadi bahan untuk di IPSI. Jadi nanti bersinergi ya, Wak, ya, bersinergi tetap, gitu kan, ya. IPSI. Nah, untuk Wak sendiri nih, di sini kan ada gambar bahwa untuk aliran Cimande dari tahun 1990 nih, Wak, udah berkiprah di IPSI Jawa Barat. Nah, untuk Saung Cimande ini, Wak, ini berdiri sejak tahun berapa, Wak? Kalau Saung Cimande ini, Saung Pencak ini berdirinya masih muda, ya. Sejarahnya lagi, kalau kita bilang sejarahnya ya boleh dikatakan secara ini kayak tidak masuk di akal, ya, gitu kan. Tapi ini mungkin kita kembali lagi, sudah manusia hanya rencana, Allah yang menentukan dan Allah yang mengabulkan, dan juga kita yakin kepada leluhur akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang istiqomah dalam mengurus tradisinya. Tahun 90 saya kebetulan mewakili Bogor, ya, khususnya aliran Cimande ke tingkat Jawa Barat. Itu tahun 90. Nah, di tahun 90 itu terasa sekali ribuan, gitu kan, pesilat, gitu kan, menggunakan pakaian hitam-hitam. Nah, disitulah saya merasakan, oh, ini ilmu Allah yang dititipkan kepada leluhur, menjadikan salah satu aliran Cimande sampai bisa menampilkan di tingkat Jawa Barat. Nah, disitulah saya merasa berkewajiban sebagai
generasi dari Kesepuhan Cimande untuk melestarikan. Oktober tahun 90, Desember ya, Oktober, November, Desember, Januari 91 saya itu mulai tandur ke setiap lembur. Memberikan pelajaran ya ke setiap lembur. Belum ada listrik. Belum ada listrik ya Pak tahun 90. Ojek pun ya udah masih jarang lah ya namanya ke kampung. Tapi karena kita punya beban gitu kan, mori gitu kan, termasuk Panggilan kewajiban, jiwa, ya. panggilan jiwa untuk melestarikan. Saya tidak mengenal lelah gitu kan. Tiap hari, tiap sore saya berangkat. Contoh tadi, itu tadi ibunya yang tadi sakit, dulu ibunya yang belajar. Begitu di tahun ini, anaknya yang nomor 4 lagi yang belajar kan. Itu kalau kita hitung-hitung berapa puluh tahun yang ke belakang. Nah, di sini alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan oleh Allah, panjang umur dan sehat karena berkat doa dari semua yang saya berikan belajar. Karena saya punya prinsip, saya melestarikan tradisi bukan untuk mencari materi, ya, tapi saya ingin tadi modal silaturahmi. Saya menjaga budaya bukan untuk usaha, tapi untuk menambah saudara. Karena dengan banyaknya kita silaturahmi, banyaknya kita saudara, insya Allah materi akan datang sendiri. Karena Allah yang sudah mengatur kita. Kan? Kalau kita melestarikan tradisi diawali dengan niat mencari materi, itu tidak akan lama. Ya, maaf, tidak akan lama maksudnya itu akan banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan. Berarti memang di Saung Cimande ini sangat menjalankan amanah dari leluhur ini ya Pak ya. Gitu. Ya, terima kasih kepada Wadidi atas waktunya Wak. Ya. Terima kasih juga kepada seluruh penonton dari channel Coco Story. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh pengurus ya Wak dari Saung Pencak Cimande ini yang telah menerima kami. Untuk itu kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tradisi tidak akan punah, tak terlihat bila tidak digerakkan, dan akan terlihat bila kita lakukan. Melestarikan tradisi bukan untuk materi, melainkan menambah silaturahmi. Menjaga budaya bukan untuk lahan usaha, tapi untuk menambah saudara. Mari bersama bergerak, melestarikan, dan menjaganya. Tradisi